Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Daryoga dari NPM 102200071 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi. Akuntansi zaman prasejarah. Pada zaman ini, akuntansi mulai dikenal sejak manusia mengenal uang dan pencatatan. 1. Zaman Yunani kuno dan zaman Romawi kuno. 2. Zaman Mesopotamia. 3. Zaman Cina. 4. Zaman manorial di Inggris. Akuntansi Islam di zaman kenabian. Sistem pencatatan Islam ini dimulai sejak masa kenabian Muhammad SAW yang lahir tahun 571 Masehi. Akuntansi Islam berkembang berdasarkan sumber utama yang ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang kandungan isinya memberikan isyarat akan pentingnya pencatatan akan kegiatan muamalah seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Peradaban akuntansi Islam ini memberikan pengaruh besar akan perkembangan akuntansi di Italia sampai saat sekarang ini. Zaman evolusi pembukuan. Zaman ini mengarah pada penggantian sistem pencatatan dari single entry ke sistem berpasangan atau double entry. Zaman ini dibagi menjadi beberapa tahapan kejadian, yaitu lahirnya tata buku berpasangan, masa revolusi industri, akuntansi di Inggris dan Amerika sebelum 1900, kemudian periode setelah 1900 di USA. Sejarah akuntansi Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai sejak tahun 1642 sampai 1747, di mana menjelaskan bahwa akuntansi mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan pembukuan Ampioen Society yang berdiri di Jakarta. Kemudian pada tahun 1842, Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran garnisum, dan pengiriman kapan ke Batavia. Kemudian pada tahun 1602, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mendirikan VOC. Kemudian pada tahun 1799, VOC berakhir dan Belanda mulai membuat perusahaan di Indonesia dan menerapkan pembukuan. Pada tahun 1907, muncul sistem pembukuan Belanda yaitu Hokikan, contoh Hoka, Tijo, dan munculnya fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. Kemudian pada tahun 1918, kantor akuntan publik pertama adalah Frisch and Hogweg didirikan di Indonesia. Lalu pada tahun 1945 sampai 1950, akuntan mulai menipis karena menjadi korban peperangan sehingga hanya tersisa akuntan berbangsa Indonesia yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Kemudian pada tahun 1952 sampai 1964, pendidikan akuntan mulai dibuka di Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1957, dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kemudian yaitu prinsip akuntansi Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP yaitu Generally Accepted Accounting Principle, dan GEAS yaitu Generally Accepted Auditing Standard. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yaitu Komite IAI serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia yang mengacu pada US GAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite
PII juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa atau guna usaha, perbankan, SKAP, kemudian kehutanan, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994, PII melakukan revisi total terhadap PII dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat dengan SAK, yang mulai berharmonisasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional. Perubahan nama dari PII menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PII lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, kemudian 1 Juli 1996, kemudian 1 Juni 1999, dan 1 April 2002, lalu 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan terakhir 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat dengan DSAK, yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Konvergensi SAK sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 pada tahun 2009, PII telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke internasional Financial Reporting Standard atau IFRS Standard secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat principle based, banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar, memerlukan professional judgment, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dampak lain dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa PSAK yang khusus untuk industri tertentu, karena pengaturan tersebut sudah diatur secara umum dalam SAK yang mengacu ke IFRS Standard.